lab FAI masih terjebak. Begitu sekiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih kepada Gubernur FAI atas sambutannya. Selanjutnya yaitu acara inti bedah buku menempuh jalan takdirnya. Namun sebelumnya izinkanlah saya untuk membacakan CV pemateri. Nama Wahyu Marganinda, biasa dipanggil Mbak Ninda atau Mbak Wahyu, sesukanya aja. Mahasiswi program Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Tempat lahir Gunung Kidul, Yogyakarta, tanggal 1 Oktober tahun 2000. Selain menjadi mahasiswa aktif, Mbak Ninda juga merupakan bendahara umum di BEM FAI UAD. Berbagai pelatihan Mbak Ninda ikuti antara lain Mubalek Hijrah tahun 2017, Administrasi tahun 2016 dan 2021. Dan masih banyak lagi. Masya Allah sekali teman-teman. Dengan moto yaitu semua hal akan terwujud dengan sujud. Masya Allah. Mbak Ninda ini berhasil menghadirkan suatu karya yang berjudul Menempuh Jalan Takdirnya. Baik, itulah sedikit CV pemateri kita singkat. Selanjutnya kita akan mengikuti bersama pemaparan dari penulis. Kepada Saudari Wahyu Marganinda, dipersilakan. Baik, sebelumnya suara saya bisa terdengar ya, teman-teman? Bisa Mbak Ninda. Bisa Bu, bisa. Tenang, bisa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sebelum saya memulai materi pada bedah buku ini, tentunya saya izin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman BEM yang sudah memberikan memberikan waktu untuk kepada saya sharing-sharing bedah buku terkait dengan karya saya yang saya buat ini. Seperti itu. Mungkin langsung saja ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman bisa minta tolong untuk men-share screen-nya. Ya, sudah. Terima kasih, Mbak Uli. Nah, jadi kan dalam bedah ini tuh bukunya tuh berjudul Menempuh Jalan Takdirnya. Nah, kenapa sih saya bisa membuat buku ini begitu ya? Pastikan pada bertanya seperti itu. Jadi buku ini saya buat itu berdasarkan dengan pengalaman hidup saya, pengalaman yang menurut saya itu harus saya abadikan seperti teman-teman. Jadi buku ini benar-benar murni dari kisah hidup saya sendiri, yaitu kisah saya sebelum memasuki dunia Universitas Ahmad Dahlan ini. Dalam menulis buku ini saya menempuh waktu sekitar 9 bulan. Tetapi nanti itu di akhir saja ya kita sharing-sharingnya itu. Nah, mungkin bisa langsung next, Mbak. Halo? Share screen-nya bisa di next, Mbak Uli? Belum ini ya? Halo? Bisa di next share screen-nya? Kayaknya ditinggal ke warung, Mbak. Maaf Mbak, sebelumnya
Ini share screen lagi macet. Mohon tunggu sebentar ya. Oh, oh iya. Terima kasih. Kirain lagi beli kopi. Masya Allah Ustaz Aris. Mungkin saya lanjut saja ya nanti sembari menunggu share screen-nya ini. Nah, untuk yang pertama itu adalah saya menulis sebuah proses. Nah, di situ saya menuliskan semua proses itu tidak mungkin kita mendapatkan suatu hasil tanpa melalui proses itu sendiri. Nah, dalam part ini proses yang saya lalui itu banyak ya teman-teman. Tentunya dulu kan saya orangnya pendiam gitu ya. Pendiam, tidak bisa, istilahnya susah berbaur dengan orang lain seperti itu. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya mengikuti sebuah kegiatan yang pelatihan seperti itu ya. Waktu itu di bulan puasa Ramadan, itu saya mengikuti pelatihan Mubalik Hijrah yang dilaksanakan di SMK saya sendiri bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Nah, dari situ saya belajar banyak hal. Banyak sekali hal yang saya dapatkan di situ. Ya, dari ilmu agama, ilmu bermasyarakat dan bersosial seperti itu. Nah, kemudian setelah saya mengikuti ini, Mubalik Hijrah ini, saya mendapatkan suatu teguran seperti itu sama orang tua saya. Dia berkata, apa yang kamu dapat Mubalik Hijrah ini kalau kamu tidak bisa merubah kamu yang orangnya itu notabene dulunya pemalu seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian saya mengubah pola pikir saya. Oh iya, kalau bukan dari sekarang aku mengubah diriku, mau kapan lagi? Nah, saya berpikir seperti itu. Nah, waktu itu berjalan dengan ini dan saya alhamdulillah mengikuti organisasi, saya menjadi lebih aktif, menjadi lebih ini ya dengan proses itu tadi. Nah, makanya di sini saya menuliskan semua butuh proses, tak mungkin kita mendapatkan suatu hasil tanpa proses. Seperti itu. Jadi semuanya itu butuh proses. Seperti itu. Nah, yang kemudian proses ini tidak berakhir dengan tidak berakhir dengan mulus ya, teman-teman. Tentunya masih ada ujian lagi setelah ini. Nah, setelah saya melalui proses ini, ada sebuah kejadian seperti itu. Kejadian yang membuat saya menjadi sadar, membuat saya menjadi istilahnya mau lebih membuka ke depan, apa itu masa depan saya itu mau dibawa kemana seperti itu kan. Jadi waktu itu kan saya tuh orangnya mudah terbawa suasana seperti itu. Kalau ini mau ikut ke sini, kalau ke sana mau ikut ke sana gitu. Nah, waktu itu ada orang yang mendatangi saya, dia. Nah, namun itu berujung dengan kekecewaan seperti itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya tidak mungkin berlarut-larut dalam itu semua, seperti itu. Tidak, gimana ya? Istilahnya itu, saya tidak jangan berlarut-larut dengan masa lalu yang ini seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya bisa ini ya. Saya waktu itu seiring berjalannya waktu 2 tahun, saya lulus dari SMK Muhammadiyah Tepus. Itu saya mendapatkan sebuah pencapaian. Nah, tetapi pas waktu itu kan sebelum ujian, itu saya sudah kayak seperti dengan teman-teman itu seperti ini. Ada yang bilang, Ninda mau melanjutkan kuliah di mana, mau ini di mana, begitu.
Tapi saya tuh jujur, waktu itu tuh belum belum terfikirkan mau melanjutkan di mana gitu, belum terfikirkan sama sekali. Dan pada akhirnya ada ini bapak saya itu menawarkan sebuah universitas yang ada di Jogja gitu. Coba kamu ini apa namanya? Dia bilang coba kamu cari suatu universitas yang negeri dulu begitu, yang negeri dulu yang ada di Jogja seperti itu kan. Ya, saya bilang seperti itu. Kemudian saya mencari dan terus mencari dari berbagai referensi itu saya cari. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya sudah mendapatkan ini apa perguruan tinggi waktu itu sudah ibaratnya udah mau mantep gitu di sana. Udah optimis banget nih. Wah, aku pasti keterima nih di sini, pasti keterima. Dulu kan gitu kan. Nah, tetapi pada saat saya mendapatkan hasil nilai saya, ya yang menurut saya itu kurang kurang memuaskan dari teman-teman. Nah, jadi di sini saya tuliskan semuanya butuh proses, tidak mungkin kita mendapat ya yang pencapaian ya. Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Nah, ini bisa saya simpulkan seperti itu. Jadi kita itu harus menghargai proses kita. Proses kita itu ibaratnya itu gimana ya? Kita itu harus harus menghargai gitu. Suatu pencapaian itu kan tadi ya tidak mungkin dengan proses itu sendiri. Nah, tetapi pencapaian itu sendiri tergantung Allah yang menentukan gitu loh. Manusia bisa berencana, tetapi Allah yang menentukan itu semua. Nah, sudah kan pada waktu itu terus saya menentukan pilihan lagi hingga saya pada saat itu ada suatu kejadian di pagi hari ya teman-teman. Karena saya sedang duduk di depan balkon rumah itu. Saya sedang duduk di situ, kemudian ada seorang ibu dan anak kecil yang lewat di depan rumah saya. Kemudian anak itu menangis. Eh, anak itu menangis ingin membeli sebuah pensil warna. Dia ingin sekali membeli sebuah pensil warna, namun ibunya hanya membawa uang kurang gitu ya istilahnya. Membawa uang itu tidak cukup gitu. Namun anaknya itu besok harus ada pelajaran mewarnai gitu. Tetap dia tidak punya pensil warna itu sendiri. Nah, sehabis kejadian itu saya ter langsung kayak ditampar 1000 kali. Benar. Langsung kayak ditampar. Astagfirullah. Eh, aku gimana? Saya berpikir bahwa saya sudah dikasih kelebihan banyak sama Allah. Saya sudah dikasih pencapaian yang menurut Allah itu ya takaran saya gitu loh. Tapi kenapa saya harus istilahnya gimana ya? Tidak mensyukuri gitu. Nah, dari kejadian itu saya berpikir bahwa harus gimana ya? Ya semuanya itu pokoknya harus bersyukur gitu ya, harus bersyukur kepada Allah dengan apapun itu yang kita punya, apapun itu yang sudah Allah takdirkan kepada kita itu harus kita syukuri apapun itu segalanya gitu. Nah, hingga pada akhirnya saya menemukan sebuah pilihan. Nah, ini pilihan. Waktu itu ya itu yang saya ini tadi saya menemukan sebuah pilihan di Universitas Negeri Yogyakarta itu. Tetapi saya sudah mendaftar, sudah berunding dengan orang tua saya bahwa ini tanggal tesnya tanggal ini, besok tinggal berangkat ini. Nah, itu sudah saya siapkan semuanya, tes dan segalanya. Nah, tetapi pada saat itu qadarullah Allah berkehendak lain lagi. Nah, Allah berkehendak lain lagi pada saat itu nenek saya
tapi bukan nenek yang satu rumah begitu. Nah, itu qadarullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada saat saya tes itu tidak ini, saya tidak berangkat di situ, tidak berangkat di universitas itu gitu. Nah, jadi mau tidak mau saya harus gimana ya? Merelakan gitu kan, merelakan dan merelakan seperti itu. Kemudian lagi saya harus Bapak bilang sama saya, berarti kita harus mencari satu universitas lagi yang menurut kamu udah kamu mantep gitu. Nah, saya mencari lagi nih, mencari lagi di Jogja. Mau di mana gitu kan? Sudah bingung soalnya waktu itu udah kayak mau gelombang kedua gitu, udah gitu. Terus saya mencari lagi setelah kurang lebih selisih itu 1 bulan, selisih waktunya 1 bulan, saya menemukan salah satu universitas di situ. Nah, menemukan universitas itu, saya mencari websitenya, apa aja, oh persyaratannya ini, oh tanggal tesnya ini. Nah, sudah saya konsultasikan lagi dengan orang tua saya, namun ternyata orang tua saya kurang meyakini dengan apa ya istilahnya, tidak yakin itu, kurang, kalau dalam bahasa Jawanya itu kurang mantep gitulah, kurang mantep sama universitas itu. Nah, habis itu saya mencari universitas lagi. Nah, jadi ini saya tuh mencari universitas kemarin sebelum masuk ke Universitas Ahmad Dahlan itu ada 3 universitas ya teman-teman. Jadi ini memang benar-benar sebuah apa ya, bisa dibilang lika-liku lah ya, ya itu. Nah, sampai pada akhirnya karena dulu ada KKN UAD di desa saya. Nah, jadi saya bertanya sama ini Bapak Dukoh lah ya, di sana yang dulu menampung itu. Saya bertanya, Bapak saya bertanya kepada dia, kemarin orang-orangnya gimana, pada gimana gitu kan. Nah, habis itu saya memantapkan sholat tahajud dulu itu kan, sekitar kurang lebih 1 minggu. 1 minggu itu istikharah juga, itu UAD. Nah, bismillah UAD gitu kan. Tapi saya belum yakin kalau saya bisa masuk ke sini seperti itu. Nah, terus habis itu setelah saya istikharah, alhamdulillah mendapatkan hasil ya. Ya sepertinya memang jalan saya di UAD gitu. Setelah itu saya membuka website lagi, namun sudah gelombang kedua tahap 1 waktu itu. Buka website lagi tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan apa-apa, saya sudah seperti udah pilihan terakhir gitu. Aduh, kalau ibaratnya kalau nggak mau ke sini mau di mana lagi gitu kan. Udah itu milih di UAD, akhirnya saya mengikuti tes tertulis pada saat itu. Tanggal 5 Juni tahun 2019 gitu. Saya masih ingat sekali saya tes. Saya mengikuti tes tertulis pada saat itu. Saya sampai berangkat dianterin bapak saya, yaitu ya peduliku juga itu berangkatnya dari rumah ke sini. Jadi waktu itu hujan di jalan itu, hujan benar-benar hujan lebat. Namun ya saya dari sudah menekatkan untuk berangkat seperti ya teman-teman. Sudah menekatkan untuk berangkat ya harus begitu. Soalnya ya kalau itu nggak diambil ya mau di mana lagi gitu kan. Itu ibaratnya. Nah, akhirnya setelah saya mengikuti tes, waktu itu saya memilih program kejuruan pertama itu akuntansi dan yang kedua itu perbankan syariah. Gitu. Nah, setelah saya kan itu kan ya di ruangan lantai 3 waktu itu kan mengerjakan tes itu, saya udah aduh pesimis banget, ini kayaknya nggak diterima lagi deh, nah gitu. Soalnya di situ tuh benar-benar apa ya, menurut saya tuh soalnya beda dengan saya dapatkan dulu
pada saat SMK gitu kan. Kalau SMK itu basisnya pada kejuruan ya. Nah, kalau yang di itu tuh beda gitu loh. Terus saya, aduh ini kayaknya nggak keterima lagi deh, udah pesimis gitu kan. Tapi eh, saya tetap yakin lah, gimana ya. Saya kerjakan soal itu, saya kerjakan sampai selesai, hingga pada akhirnya saya selesai, terus saya pulang bersama bapak saya lagi. Nah, waktu pulang itu juga mendapatkan sebuah apa ya, ujian lagi di jalan perjalanan pulang. Ban bapak saya tuh bocor seperti itu. Saya harus balik lagi mendorong motor bapak saya itu ke balik ke tempat apa ya, tempat tambal ban yang jaraknya itu sangat jauh lah ya. Itu itu perjalanan pulang. Nah, habis setelah itu eh, sekitar 2 hari lah ya, 2 hari itu pengumuman kan, mendapatkan pengumuman. Yang membuka itu bapak saya yang buka. Kan udah ini ada, aduh Pak ini ada pengumuman kelulusan ini masuk UAD gitu. Bapak saya yang buka seperti itu. Dibuka sama bapak saya dan alhamdulillah keterima. Tapi saya masih belum percaya gitu. Uh, Masa aku keterima di akuntansi? Aku bilang seperti itu sama bapak saya. Oh bukan, keterimanya di yang di ini FAE. Oh iya di FAE. Berarti saya tuh bisa mengambil pelajaran apa ya? Berarti benar-benar jalan Allah itu saya di FAE gitu lah, di perbankan syariah seperti itu. Jadi benar memang benar-benar sudah menjadi sebuah keputusan yang diinginkan oleh saya dan juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, di keputusan ini saya menulis apapun keputusan yang telah diambil, jangan pernah menyesalinya. Pikirkan saja apa yang membuat kembali seperti sedia kala. Nah, jadi dalam kita membuat sebuah keputusan itu harus didasari dengan keyakinan juga ya, teman-teman. Jangan seperti saya tadi kayak ragu gitu, itu jangan, itu sebenarnya jangan dicontoh gitu ya. Dalam membuat sebuah keputusan itu kita harus optimis, ibaratnya harus benar-benar yakin bahwa itu tuh memang menjadi sebuah jalan kita yang harus kita lalui gitu ya. Kalau misalkan Allah keputusan itu tidak berpihak kepada kita, ya itu memang jalan Allah seperti itu. Memang sudah menjadi suratan takdir dari Allah untuk kita seperti itu. Mungkin seperti itu saja ya teman-teman. Kita lebih banyak ke sharing-sharing aja ya untuk yang penulis. Atau mau gimana teman-teman? Mungkin Mbak Moderator. Nah, ini ada sedikit perkata dari saya bahwa jalan menuju kesuksesan itu ada banyak cara. Jikalau kamu bisa melakukan sekarang, kenapa harus menunggu nanti? Karena sebagai membawa perubahan baik lagi, salah satu dengan menjadi seorang penulis. Karena menurut saya, dengan karya kita bisa mengubah dunia. Terima kasih. Mungkin kita lebih ke langsung ke seri-seri aja ya, Mbak Natasha, Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ninda yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin langsung saja bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan mikrofonnya atau bisa lewat chat. Sebelumnya ini ada pertanyaan dari Zumrotul Hakim. Pertanyaannya, bagaimana cara Mbak Nafisa Al-Humairah meyakini bahwa jalan yang ditempuh merupakan bagian dari skenario Tuhan? Begitu Mbak, mungkin bisa langsung dijawab.
Ya, langsung saja ya. Langsung saja saya jawab. Eh, Mbak Manda ya. Nah, terima kasih pertanyaan Mbak Manda. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi di sini kan saya menulisnya namanya itu bukan nama saya, tetapi namanya Nafisa Al-Humaira. Nah, menurut saya itu begini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa manusia bisa bisa berbuat sesuai dengan apa yang dilakukan, tapi itu Allah yang menentukan seperti itu. Jadi menurut saya itu apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu ya merupakan sebuah takdir bagi kita yang terbaik bagi kita seperti itu. Jadi kenapa saya juga menulis eh, berdasarkan takdir gitu ya. Nah, tadi sebenarnya di sini ada yang belum saya kupas yaitu tentang ini ya, apa? Sebuah jalan saya gitu. Tetapi ini kan ada takdir perkuliahan gitu ya. Tadi kan saya menyampaikan cuma perkuliahan seperti itu di universitas gitu. Nah, tetapi di sini takdir itu ada banyak sebenarnya Mbak yang di part proses ini tadi. Salah satunya yaitu saya yang dikecewakan oleh seseorang tadi. Nah, itu menurut saya ini juga merupakan sebuah takdir gitu. Nah, jadi di sini saya gimana ya mau menyampaikan itu, tetapi ya bisa diambil intisarinya saja ya teman-teman, bisa diambil apa positifnya saja. Nah, di sini jadi saya setelah mengikuti pelatihan Mubalik Hijrah itu, saya didatangi oleh seorang laki-laki seperti itu ya, yang dia itu niatnya ingin bertaruh gitu kan dulu, ingin bertaruh dengan saya, namun kemudian setelah berjalan 1 bulan itu proses itu tidak bisa dilanjutkan lagi seperti itu. Nah, itu juga bagian dari sebuah takdir seperti itu Mbak Manda. Mungkin bisa ini ya Mbak Manda bisa ditangkap gitu. Kenapa saya ini? Baik, terima kasih. Mbak Manda mungkin sudah puas ya, cukup puas dengan jawabannya ya Mbak ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Angga Yuniarto. Izin bertanya, bagaimana cara Mbak Ninda menjaga konsistensi diri dalam proses penulisan buku yang memakan waktu tidak sebentar, sedangkan bisa saja ada ujian yang mengganggu psikologi penulis. Terima kasih. Monggo Mbak, silahkan dijawab. Langsung saja di Anda. Jadi cara menjaga konsisten menulis gitu ya. Kalau saya tuh kalau waktu sepi. Jadi nanti kita kalau semisalkan nanti saya habis sholat isya kan tidur gitu ya. Nah nanti kemudian kan nanti bangun tahajud. Nah habis tahajud itu saya meluangkan waktu saya untuk menulis kisah saya gitu. Saya tuh tipe orang yang kalau ada berisik sedikit itu ide itu tidak masuk. Jadi semisal saya menulis ini terus ada suara dari luar, suara apa itu nanti ujung-ujungnya hanya mendapatkan sebuah 3 kata kalau nggak 4 kata gitu. Nah, tetapi kalau sepi terus tidak ada yang mengganggu itu saya bisa cepat begitu. Nah, untuk tips dari saya teman-teman supaya kita bisa konsisten dalam menulis itu satu yang pertama membuat kayak sebuah jadwal gitu. Itu tapi semisal ya ini kan hari Ahad. Hari Ahad kan lagi nggak kuliah ya. Nah, itu semisal nanti jam 7 sampai jam 9 itu kita membantu orang tua gitu kan. Nah, nanti seselahnya teman-teman aja nanti kalau semisal jam 9 sampai jam 10 itu mau dibuat nulis apa gimana itu nggak apa-apa.
Atau semisal nanti kalau gimana mau membuat timeline seperti itu tadi, habis isa aku harus nulis gitu, nggak apa-apa, nanti dibuat jadwal aja, nanti misal jam 8 sampai jam 10 ini aku harus mengintensifkan untuk menulis buku seperti itu. Nah, untuk tadi disinggung mengenai psikis juga ya. Nah itu sih sebenarnya yang agak sulit gitu ya. Membangun sebuah mood kalau saya. Nah, pasti akan dalam menulis itu pasti akan diterjang dengan sebuah kemalasan gitu ya. Mungkin aduh sehabis tahajud nih, misalkan saya kalau nulis kan kalau sepi ya, mungkin gangguannya lebih ke ngantuk gitu kan, lebih ke ngantuk, ke malas gitu. Nah, kalau saya itu eh, kalau memang semisal moodnya udah nggak bagus, itu mending tidak usah dilanjutkan seperti itu. Karena nanti kalau semisal moodnya nggak bagus, tetap dilanjutkan. Nah, itu nanti kayak kita itu mendapatkan sebuah jalan cerita, tapi tidak semestinya kayak rancu gitu loh jalannya itu, aduh kok gini gitu. Jadi kan itu nanti memerlukan banyak apa ya, istilahnya revisi gitu. Nah, kalau saya itu kalau udah mood kira-kiranya nggak bagus, nggak ini, saya pending dulu menulisnya, kemudian nanti dilanjutkan dilanjutkan lagi kalau moodnya udah bagus seperti itu. Itu sih dia Angga kalau dari saya. Mungkin sudah terjawab ya. Makasih Mbak Nida. Baik, terima kasih. Udah jawab. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Ya, silakan. Kira-kira poin dan manfaat dari buku yang Mbak tulis apa saja yang bisa diberikan impact positifnya kepada orang lain? Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya agar maksimal? Jika itu baik. Terima kasih, Mbak. Monggo dijawab, Mbak. Terima kasih. eh Poin positifnya mungkin lebih ke ini apa? Yang pertama itu kita harus menghargai sebuah dari proses itu sendiri. Itu poin yang paling saya tekankan dalam buku saya. Karena ya gimana ya, melalui dengan sebuah proses ini kita kalau kita tidak menghargai sebuah proses yang kita lakukan sendiri, kita tidak mungkin bisa menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita seperti itu. Nah, jadi tuh melalui dengan sebuah proses dan saya di sini kan tadi ada 4 ya, ada sebuah proses, kemudian yang kedua ini pencapaian. Nah, pencapaian ini ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kepuasan itu terletak pada usaha bukan pada pencapaian hasil. Nah, ini aplikasinya pada kehidupan sehari-hari itu ya dalam kehidupan sehari-hari itu ya seperti misalnya kita mendapatkan sebuah nilai ujian harian gitu ya, ujian harian, ulangan harian begitu ya, misalnya mendapatkan nilai ulangan harian tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu. Nah, kita tahu kan ya pada dasarnya itu mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengarkan kata seperti ini, nilai lebih dihargai daripada sebuah pengorbanan ya kalau dulu ya. Nah itu tapi itu menurut saya itu merupakan hal yang salah gitu loh. Itu tuh suatu kata-kata itu jangan dikembangbiakan sampai dengan sekarang gitu. Itu merupakan kata-kata yang menurut saya bukan sebuah dorongan tetapi berdampak kepada kenegatifan kan. Dengan kata-kata itu kan seolah-olah kita itu dituntut untuk melakukan hal negatif, seperti pada contohnya mencontek seperti itu. Nah, kita mau mendapatkan hasil yang terbaik karena yang ditahu itu
nilainya yang lebih dihargai. Jadi kita mencontoh itu jangan sampai ya teman-teman. Nah, itu poin yang terpenting dari pencapaian itu sendiri. Nah, kemudian yang poin saya tekankan dalam buku saya ini merupakan pilihan. Nah, itu dalam menentukan sebuah pilihan itu kita harus apa ya? Memikirkan dulu dengan matang-matang gitu. Jangan langsung memilih apa ya? Jangan langsung mengambil keputusan sepihak gitu loh. Jangan langsung mengambil ini tentunya baik banget di aku gitu. Nah, tapi kalau Allah berkehendak lain itu kan juga bukan dari apa ya? Maksudnya bukan pilihan yang terbaik seperti itu. Nah, itu ya Mbak Abida. Kemudian yang terakhir itu yang dari keputusan. Nah, ini poinnya ini sama sepertinya sama dengan pilihan. Tetapi kalau keputusan ini sendiri lebih ke apa ya? Sudah merupakan tahap akhir gitu. Nah, jadi keputusan ini merupakan hal yang paling terberat kalau menurut saya. Hal yang paling terberat dari sebuah proses, sebuah pencapaian, kemudian sebuah pilihan seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan kita juga mempunyai apa ya sebuah mungkin bisa dibilang setiap hari itu kita harus menentukan keputusan. Contohnya makan saja ya. Makan nih, kita lagi sama temen nih, misalkan aku sama Uli sama Natasha gitu kan, lagi di Haji Alwi ya misalnya, kemudian tanya nih mau makan apa gitu kan, mau makan apa gitu misal. Nah, nanti kan pastinya ada yang manut. Ya, itu kata-kata manut itu kayak menghambat sebuah keputusan karena seolah-olah harus apa ya menyuruh satu orang yang mengambil keputusan itu. Nah, itu. Nah, kemudian dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus pikirkan matang-matang gitu ya. Seperti diibaratkan tadi dalam kita mau beli sesuatu atau mau melakukan sesuatu seperti itu. Itu sih Mbak Abinda menurut saya. Mungkin bisa sedikit menjawab ya. Aku belum tanya. Oh, belum. Ya tadi. Bentar. Ya, sebentar. Baik, terima kasih Mbak Wahyu. Mbak Ninda maksudnya ya. Selanjutnya yaitu Mbak Abida. Katanya mau bertanya. Monggo Mbak, silakan langsung aja. Jadi gini, tadi kan sempat di itu ya, mana sih tadi catatanku? Bentar. Oh alah. Jadi gini, tadi kan sempat disinggung juga ya mengenai apa namanya yang kegagalan di awal terus bangkit lagi. Terus yang aku tanyakan, bagaimana cara menguatkan hati untuk tetap bisa mengingat di awal perjuangan dan di awal perjuangan ketika menulis kisah nyata yang berjalan walau tak sesuai dengan keinginan kita, sedangkan di awal kita itu udah percaya bahwa ini buat aku kayak gitu kan. Terus tetapi Allah membelokkan akan semua. Terus yang aku lanjutannya yaitu yang pastikan membuat kita rapuh untuk melangkah ke depan. Buat apa sih aku hidup? Toh ini juga nggak sesuai dengan jalan yang aku inginkan seperti itu kan. Lalu apalagi kan antum juga sempat mau ta'aruf ya dengan ikhwan, tapi justru tidak bisa lanjut. Lalu bagaimana sih cara menanggapi semua yang terjadi dan bisa tertulis indah gitu di sebuah novel untuk diberikan pengalamannya kepada orang lain seperti itu. Cukup jelas atau perlu diulang? Cukup jelas Mbak Bida. Terima kasih. Ini pertanyaannya cukup banyak, tapi juga ini ya bermanfaat sekali tentunya. Tadi disinggung masalah
mengingat gitu ya Mbak, mengingat bahwa cerita yang dulu gagal kemudian bisa menjadi sebuah buku gitu. Nah, karena saya itu menulisnya itu seperti kan kalau manusia itu kalau kenangan yang buruk sama yang baik itu kan pasti masih terbenam gitu ya dalam dalam pikiran. Dalam pikiran itu masih selalu terbenam gitu. Nah, jadi cara saya mengabadikan itu melalui sebuah buku diary. Nah, tetapi itu dari sebuah buku diary itu kan saya dulu sering kan nulis-nulis gitu di buku diary gitu. Tapi itu zaman ya zaman dulu lah ya, zaman sebelum teknologi secanggih sekarang ini. Kalau sekarang kan udah banyak banget platform yang mewadahi kita untuk belajar menulis seperti kayak apa aplikasi tulis gitu kan di Wattpad atau apa atau web gitu kan. Nah, kalau dulu kan belum. Nah, ini dulu saya menuliskan kisah-kisah saya itu dalam buku diary itu. Jadi kenapa saya tidak lupa kisah saya yang pahit gitu ya. Jadi itu Mbak Abida sudah saya tuliskan di sebuah buku diary itu. Nah, itu Mbak Abida. Nah, kemudian kenapa saya bisa membuat sebuah menjadikannya sebuah buku gitu ya. Nah, dulu kan seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, Mbak. Sebelumnya kan saya menulis di sebuah diary gitu kan. Nah, tetapi kan kalau buku ya namanya juga manusia kan menaruh mau naruh di mana gitu kan satu saat kan pasti akan eh, apa kemana gitu entah kemana gitu kan apalagi kan itu tulisan sendiri gitu tulisan sendiri yang notabene bukan cetakan itu sangat tidak enak sekali dibaca gitu ya gitu. Nah, kemudian saya menemukan sebuah aplikasi platform yang waktu itu booming banget di apa di zaman saya waktu SMK dulu yaitu Wattpad. Nah, itu dari yang diary pernah saya tulis kisah itu saya baca lagi kemudian saya tuangkan kembali cerita itu di Wattpad itu. Nah, tapi waktu itu saya juga sempat ragu gitu kan. Ini nanti bakalan ada yang membaca atau enggak gitu kan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu itu saya menulis 1 bulan saya menyelesaikan part 1 yang proses ini. Part 1 itu sekitar kalau di buku ada 10 halaman. Ada 10 halaman itu saya selesaikan dalam waktu 1 bulan itu. Itu yang part 1. Nah, itu part 1 itu. Terus kemudian kan saya memikirkan kan, nah karya ini mau saya publish apa enggak gitu kan. Nah, kan di Wattpad tuh ada ya itu yang dipublish apa enggak gitu kan. Nah, mau saya publish tapi follower saya baru sedikit gitu kan. Nah, itu hambatannya. Kok ini nanti bakalan ada yang baca enggak ya gitu kan. Nah, tapi saya Bismillah aja lah, udah nggak apa-apa yang penting aku publish, yang penting tulisan aku ini nggak hilang gitu. Nah, itu saya publish di Wattpad ceritanya. Saya publish, kemudian ini 1 minggu kemudian tuh ada yang itu kan ada yang komen di situ. Ayo Kak, dilanjut lagi ceritanya gitu. Terus, wah, Masya Allah sekali, ternyata ada yang membaca gitu kan. Oh, ada yang membaca tulisan saya gitu. Waktu itu 1 minggu itu views-nya udah mencapai 58 orang. Itu baru part 1. Nah, kemudian kan saya semakin tambah kayak semangat gitu ya. Wah, berarti saya harus melanjutkan karya saya lagi, saya pikir kan. Nah, kemudian saya melanjutkan lagi setelah itu 1 minggu itu saya melanjutkan menulis, kemudian menjadi sebuah rutinitas saya yang kalau waktu 1 minggu itu saya harus menyelesaikan per part gitu. Nah, jadi kan di buku saya ini ada, kalau tidak salah ada 12 part ya. Nah, tapi yang saya tuangkan di sini cuma poin penting-pentingnya saja. Ada 12 part gitu. Per part itu saya postnya 1 minggu sekali, itu per partnya itu sekitar 10 sampai 8 lembar itu. Nah, itu. Saya mengabadikan cerita saya itu di Wattpad gitu, Mbak Bida. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kan ada saya sebelumnya juga
mengikuti sebuah event gitu ya, event nulis bareng gitu, nubar kan waktu itu. Saya coba aja, lah ini ada bisa buat latihan aku nulis nih gitu kan. Tuh, saya mengikuti event itu, tapi saya juga waktu itu juga pesimis gitu. Dari sekian banyak orang ini, dari beberapa daerah juga kayaknya kemungkinan kecil banget aku bisa apa ya bisa lolos gitu kan. Nah tapi saya waktu itu udahlah positif aja gitu. Saya menulis waktu itu judulnya Di Balik Sebuah Cahaya, itu yang antologi itu waktu itu. Nah, kan? Nah setelah pengumuman, ternyata berhasil nih terbit ternyata buku saya, alhamdulillah gitu kan. Nah itu juga menjadi dorongan saya untuk terus, wah berarti ini karya saya ini memang berhak, apa ya, nggak berhak sih, kayak apa ya, emang pantas gitu, pantas dipublish gitu kan. Nah itu hingga kemudian saya mendapatkan channel itu tadi, channel dari saya Nubar itu, yang beliau mengirimkan saya sebuah format gitu kan, format kayak semacam apa ya, eh, kalau mau menerbitkan itu biayanya segini 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 gitu kan. Nah saya berkonsultasi dengan orang tua saya, Pak Bu, ya, ini saya punya mempunyai karya ini, mau saya terbitkan, kira-kira gimana gitu kan. Nah, tetapi waktu itu kan juga masih kurang yakin ya orang tua, karena saya notabene anaknya itu pendiam gitu. Mereka belum yakin lah, nanti dulu mereka bilang gitu. Ya udah nanti dulu. Nanti dulu setelah eh, saya semester 2 itu kan COVID ya. Nah, itu waktu itu saya seperti merevisi sebuah naskah yang telah saya buat dari Wattpad itu, saya revisi ke sebuah, sudah dikirim form kan sama penerbit saya ini kan. Saya revisi terus, itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan gitu. Saya revisi itu, kemudian sebelum saya mengirim, saya konsultasi lagi sama orang tua. Pak Bu, ini kira-kira gimana kalau saya mengirimkan naskah ini untuk saya terbitkan, ini dari kisah yang udah aku buat kemarin, saya bilang gitu kan. Terus orang tua, ya udah nggak apa-apa, ini pokoknya mendukung gitu kan orang tua. Nah orang tua mendukung, alhamdulillah didukung kan ini. Nah saya kirimkan ke penerbit waktu itu. Bismillah, pokoknya semoga bisa apa ya, tidak terhalang banyak revisi seperti itu. Nah kemudian kan waktu itu dikabarin 2 minggu oleh penerbit kalau ada revisi atau tidak atau gitu kan. Nah itu sudah langsung di ACC, kemudian proses cetak sekitar 1 minggu. Nah, itu Mbak Labida proses dari perjalanan menerbitkan buku. Nah, terus tadi ditanya yang terakhir tadi, masalah taruh ya. Nah, itu bisa diulang lagi Mbak pertanyaannya. Agak sedikit Bentar ya, lupa. tak ambil. Bentar, mana itu? Bentar. Oh, ini ya. Ini kan tadi udah dondonnya ya. Lalu ada yang ngajak ta'aruf, tapi justru tidak bisa lanjut selama 1 bulan. Nah itu bagaimana sih cara menanggapinya ketika benar-benar udah ditimpa masalah sebelumnya, lalu ada yang datang lalu pergi, nggak tahu kemana. Nah itu kok bisa kok bisa kuat gitu loh antum, paham nggak ya maksudku? Iya Mbak. Langsung aja ya Mbak dijawab. Nah Monggo. itu cara saya menyikapi ya tadi, kembali lagi kepada sebuah takdir itu. Saya di situ berpikir bahwa gimana ya, oh berarti ya kalau udah nggak bisa dilanjut ya udah, emang itu bukan apa ya, bukan sebuah jalan, bukan sebuah takdirku gitu kan. Masih itu kan masih ada, berarti Allah masih
mempunyai kisah-kisah untuk hal lain yang mungkin lebih positif yang harus aku lewati lagi gitu Mbak. Jadi ya cara aku menyikapinya ya dengan ikhlas, berusaha mengikhlaskan gitu ya, walaupun tidak waktunya tidak sedikit seperti itu ya. Itu sih Mbak caranya seperti itu. Ikhlas terus berbenah diri ya, sembari kita berpikir mungkin berarti itu bukan yang terbaik buat kita gitu loh. Mas, mungkin nanti Allah akan mendatangkan orang yang lebih baik lagi kepada kita gitu. Ya, itu benar sekali kata Mas Abdan itu ya. Itu sih Mbak Abida menurut saya. Bisa terjawab ya Mbak? Insya Allah bisa. Oke. Bagaimana Mbak Abidan? Oke, insya Allah bisa Baik, diterima. terima kasih Mbak. Ini selanjutnya pertanyaan Nabahan yang NIM-nya 1900310203. Pertanyaannya tadi ada bahasan mengenai kecewa. Bagaimana rasanya dikecewakan, Mbak? Terus, apakah kekecewaan itu melecut Anda untuk bangkit lagi atau malah membuat mental Anda mencuit? Terus, apakah ada keinginan untuk membuat proyek lagi ketika bukunya sudah terbit? BTW, harga bukunya berapa ya, Mbak? Terima kasih. Terima kasih Mas Namhan ya. Pertanyaannya nih sungguh sulit ya sebenarnya. Ya cara saya menghadapi sebuah kekecewaan gitu ya. Ya dengan cara ya harus kuat gitu, kuat mental gitu kan. Kalau saya dulu lebih ke larinya ke hal-hal yang lebih positif gitu. Jadi kan nanti semisal misalkan sedih gitu kan, itu kan pasti berpotensi sekali untuk masalah itu masuk gitu kan, gitu. Nah itu nanti saya lakukan untuk hal-hal yang misalkan sharing-sharing sama temen, atau nanti bisa ikut organisasi, atau nanti bisa kumpul lebih dekat lagi sama orang tua gitu kan, atau nanti bisa kita isi dengan membaca Al-Quran atau kajian seperti itu ya Mas Nabhan. Nah kemudian tadi disinggung apalagi ya tadi pertanyaannya, coba Dek Natasha. Apakah kekecewaan itu melecut Anda untuk bangkit lagi atau malah membuat mental Anda mencuit? Langsung saja saya jawab. Untuk pertamanya memang sedikit mental saya menciut gitu ya, kayak seperti aduh udahlah nyerah aja gitu kan. Nah tetapi seiring dengan berjalannya waktu kan pasti seiring dengan berjalannya waktu itu pasti kan setiap hari itu hal-hal positif itu pasti kan ada lah ya yang masuk ke kita gitu kan. Nah itu jadi kita tuh kayak gimana ya, ada ya itu tadi, setelah saya menuliskan semuanya di buku diary, kemudian saya membacanya kembali, saya berinisiatif untuk membuat sebuah cerita di Wattpad yang waktu itu saya sungguh senang sekali kalau baca Wattpad. Nah itu berawal dari sebuah proses, kemudian berujung kekecewaan dan menjadi sebuah buku seperti itu. Apakah bisa terjawab Mas Nafhan? Bisa Mbak. Ada pertanyaan lagi Yang Mbak? terakhir, Masih yang terakhir mungkin belum. Yang terakhir. banyak pertanyaannya Mbak, satu orang. Apakah ada keinginan untuk membuat proyek lagi Mbak ketika bukunya sudah terbit? Untuk keinginan sih sebenarnya sudah ada proyek itu, tapi belum tahu. Ya insya Allah nanti kalau sudah selesai, insya Allah nanti akan saya terbitkan kembali bukunya seperti itu. Untuk saat ini masih pada proses penulisan seperti itu.
Itu Nah, Mas itu Nabhan. disambung lagi Mbak. BTW harga bukunya berapa? Untuk harga bukunya itu 55.000. 55.000 harganya. Nanti kalau semisal mau pesan itu nanti CP ke saya, kan nanti sistemnya PO ya. Nah nanti kayaknya sekitar 1 mingguan itu PO. Itu Mas Nabhan. Oke, siap. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Nego nggak, Mbak? Nego? Boleh dinego. Baik Mbak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Izin bertanya Mbak, berdasarkan tips Mbak Ninda, kita bisa buat candle untuk menjaga konsistensi menulis. Bagaimana kalau ide menulis kita itu muncul di waktu tiba-tiba? Dan bagaimana menjaga ide itu, karena kadang ide itu kalau nggak langsung ditulis, feel-nya jadi nggak sempurna. Dari Mbak Nanda Mufida. Monggo Mbak, mungkin bisa langsung dijawab. Langsung saja saya jawab ya, Dek Nada. Jadi kalau saya sebelum saya menulis sebuah cerita, ya emang bener kadang-kadang tuh lagi di mana tiba-tiba muncul ide gitu kan. Nah kalau saya semisal kayak gitu ya, itu saya tulis dulu, tulis di note itu kan, di note HP gitu kan, di catatan gitu. Tapi saya tulis belum langsung ke ceritanya, itu belum. Saya tulis seperti apa konsepnya dulu. Ini semisal yang pertama itu mau jelasinnya apa dulu, misalkan kan nanti kalau cerita kan pertama itu nggak mungkin dari ujuk-ujuk apa ya, ujuk-ujuk udah di tengah-tengah gitu ya. Nanti kan pasti menceritakan tentang pertama itu misalkan perkenalan tokoh itu point of view gitu ya. Misalkan seorang tokoh ini seorang tokoh ini namanya siapa, lahir di mana, karakteristiknya seperti apa, begitu dulu kan. Nah itu. Nah kemudian nanti baru disusun kira-kira part yang mau aku cerita ini alurnya mau seperti apa gitu. Nah nanti kalau udah ada ide dengan alurnya, oh nanti aku mau buat ceritanya ini misalnya di sebuah perjalanan nanti kayak seperti ini gitu kan. Nah berarti ini nanti part yang selanjutnya harus berkesinambungan sama yang ini gitu. Nah itu seperti itu. Jadi sebelumnya itu ditulis poin-poinnya dulu. Nah nanti kalau sudah ditulis poinnya kan nanti kan sudah menjadi sebuah bentuk kata gitu ya. Misalnya udah ada 2.000 kata gitu kan, itu bisa disimpulkan part 1 gitu. Nah, itu baru kita cari judul yang pas buat part ini tuh apa sih gitu. Nah, kita ambil di situnya tuh kalau bisa itu ada intisari. Dari setiap part itu ada intisari yang bisa kita dapetin gitu. Oh, jadi di part ini pelajaran yang bisa kita dapatkan itu seperti ini, di part yang ini seperti ini gitu. Tapi juga harus berkesinambungan antara part 1 dengan part yang lainnya. Itu seperti itu, Dek Nada. Terima kasih. Bagaimana Mbak Nanda? Udah terjawab pertanyaannya ya? Sudah terjawab. Terima kasih Mbak Ninda. Sama-sama. Baik, teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, monggo mengaktifkan mikrofonnya atau bisa saja langsung lewat kolom chat. Assalamualaikum, saya Monggo, boleh tanya Mbak. gak ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Penyampaian yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak motivasi gitu dari yang disampaikan oleh penulis tadi. Nah, mungkin saya ingin bertanya terkait sebenarnya penulis ini mengarahkan para pembaca itu untuk apa sih? Kalau
setahu saya kan ketika kita membaca novel gitu, kita dapat hiburan ibaratnya. Kita baca buku filsafat katakanlah, mengulik konstruksi berpikir. Nah, dari penulis sendiri ketika kita membaca buku itu ditujukan kemana gitu? Apakah ke sekedar hiburan atau mungkin lebih memaknai hidup atau seperti apa? Itu dari saya, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Anda bisa langsung dijawab. Terima kasih, pertanyaannya sungguh bagus ya Mas Mustafa. Karena tadi juga belum ada gitu ya di ini dia saya tampilkan tadi. Kalau dari buku saya ini sendiri menjurusnya lebih ke apa itu menikmati dari sebuah proses kehidupan seperti itu Mas. Jadi kan dari per partnya ini tuh ada aja gitu ya, ada aja ujian yang kita dapatkan gitu kan. Jadi dari setiap part-part yang kita dapatkan dari buku yang saya tulis ini tentunya bisa dimaknai atau bisa membuat alur atau jalan pikiran kita itu, oh berarti dalam hidup itu harus menikmati gitu, harus mensyukuri dari setiap proses, dari setiap apa yang kita dapatkan itu seperti itu. Jadi kalau poin yang lebih banyak dari buku yang saya tulis ini lebih ke bersyukur. Seperti itu Mas Mustafa. Mungkin sudah terjawab atau gimana Mas Mustafa? Bagaimana Mas Mustafa, sudah terjawabkah? Halo. Sudah terjawab penulis. Terima kasih atas sharing dan motivasinya pada sore hari ini, sangat luar biasa. Semangat terus. Fastabiqul khairat. Baik. Teman-teman, bagi yang ingin bertanya lagi, monggo dipersilahkan, waktunya masih cukup banyak. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Monggo Mbak Manda, silahkan. Baik, mohon maaf belum bisa on cam karena sinyalnya belum stabil. Mbak Ninda, saya mau nanya. Ini, kan kalau misalkan kita nulis apalagi cerita ya, itu tuh ketika sudah klimaks ya, Bu? Klimaks ya? Klimaks ya? Nah, nanti tuh kebanyakan ya, sebagai penulis baru, susah nentuin endingnya. Mau sad ending, happy ending, atau open ending. Nah, buat Mbak Nida sendiri, ada tipsnya nggak? Atau ada caranya nggak? Monggo Mbak Ninda berbagi tips. Langsung saya jawab ya Mbak Manda. Ini pertanyaannya novel fantasi. Suaranya nggak jelas ya? Jelas, sudah jelas Mbak. Kalau nggak jelas, aku ketik aja di chat ya. Ya, boleh. Jelas kok Mbak, jelas. Sangat jelas. Oh iya, iya gitu. Jadi gimana, apa ada cara dari Mbak Ninda sendiri buat nentuin ending dari cerita? Karena bukunya kan ini tentang cerita ya? Iya. Mungkin bedanya, ini ceritanya kalau cerita fiksi, cerita fantasi gitu. Itu cara nentuin endingnya gitu. Makasih. Sama. Langsung saya jawab ya moderator. Iya Mbak, monggo. Kalau tips dari saya itu sebelum, kan nanti pastikan setelah selesai cerita itu kita kan menemukan kayak sebelum cerita selesai kan kadang kita sudah menemukan, oh berarti sebuah judul gitu ya, karena kan kalau judul di awal itu sangat nanti tidak
konsisten gitu kalau diaplikasikan ke dalam kepenulisan gitu. Nah jadi yang itu kita mungkin dari kalau kita udah menemukan sebuah judul di tengah-tengah sebelum cerita kita selesai, nah di situ kita bisa menyimpulkan akhir dari cerita kita. Misalkan nih, saya udah nulis sampai 48 gitu kan, 48. Nah, kayaknya ini ceritaku ini bagus deh kalau misalnya judulnya ini gitu kan. Kalau misal judulnya ini kayaknya udah bagus nih gitu kan. Tapi nanti kan berdasarkan dengan itu ya semuanya itu. Nah, nanti kita tulis dulu nih referensi, misal judulnya bagusnya ini aja deh gitu. Kita tulis dulu sebagai referensi judul yang pertama, misal judulnya mau apa gitu. Nah, terus nanti kan pasti berubah lagi gitu kan. Ganti hari nanti pasti ada kayak semacam apa ya, ide lagi masuk. Oh, kayaknya nggak cocok deh kalau judulnya ini, soalnya dan jalan ceritanya seperti ini gitu. Nah, nanti kita ini lagi itu mau seperti apa gitu. Nah, kalau tips dari aku sebelum kita apa ya kita endingkan ceritanya itu, kita tentukan dulu judulnya sebelum kita menutup cerita itu. Nah, karena dari itu kita tuh kalau sebelum kita menutup ending cerita itu kita sudah menentukan judulnya itu kan pasti udah tahu lah ya kalau semisal oh kalau judulnya itu semisal apa ya kayak wisuda atau misalnya kalau judulnya sebuah perjuangan gitu, perjuangan apa gitu. Nah nanti kan itu kan judul kan endingnya itu pasti nanti sebuah keberhasilan seperti itu, sebuah keberhasilan gitu. Nah itu bisa dibuat ide seperti itu kalau menurut saya Mbak Manda. Nah, soalnya jujur ini dari saya ini juga menentukan sebuah judul yang seperti ini tuh ya butuh revisi beberapa kali gitu. Sudah sampai part yang ke 9, oh judul saya kayaknya bagusnya ini deh. Tapi setelah dilanjutin sampai akhir kok kayak nggak nyambung gitu. Kok nggak nyambung, nah itu nanti revisi judul lagi gitu. Itu sih Mbak Manda, kalau menurut saya tentukan judul dulu sebelum kita akhiri part cerita kita. Itu. Gitu Mbak Manda. Bagaimana Mbak Nanda? Nanda sudah terjawabkah? Oke. Makasih. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Teman-teman, adakah yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya. Baik, dari sini saya bisa mengambil benang merahnya beberapa poin. Yang pertama, kita harus menghargai sebuah proses kita dan selalu berdoa dan berikhtiar kepada Allah. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah dengan apapun yang kita punya dan apapun yang Allah berikan, kita harus syukuri. Dan yang ketiga, apapun yang diambil, jangan pernah menyesalinya. Pikirkan apa yang membuat kembali seperti sedia kala. Ya, poin yang keempat, manusia bisa berbuat apa saja, tapi takdir Allah lah yang terbaik. Selanjutnya, ketika kita ingin mengambil keputusan, alangkah baiknya dipikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan tersebut. Dan yang terakhir, cara menghadapi kekecewaan yaitu harus kuat-kuat mental dan melakukan hal-hal positif lainnya. Mungkin begitu ya Mbak ya. Iya, Di. Baik,
saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman atas antusiasnya dalam bertanya. Mungkin sebelum menutup acara ini ada closing statement dari Mbak Ninda. Monggo Mbak. Sedikit closing statement dari saya. Mungkin sebenarnya tadi sudah saya sebutkan yang di PPT tadi, bahwa jalan menuju kesuksesan itu ada banyak cara. Jika kamu bisa melakukannya sekarang, kenapa harus menunggu nanti? Karena sebagai agen penerus bangsa, kita harus membawa perubahan yang lebih baik lagi. Salah satunya adalah dengan menjadi seorang penulis, karena dengan menulis kita bisa mengubah dunia. Kemudian ada satu lagi pesan dari saya, kita sebagai mahasiswa merupakan agen of change, gitu ya, menjadi sebuah suri tauladan bagi orang lain seperti itu. Maka menjadilah mahasiswa yang berperan, jangan baperan, seperti itu. Itu sih Mbak Natasha, closing statement dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman, sebelumnya jangan keluar dulu karena ada dokumentasi foto bersama sekaligus penyerahan sertifikat secara simbolik kepada pemantik. Mungkin Mbak bisa diterima nanti ya sertifikatnya. Iya. Mohon diterima Mbak ya. Baik, diharapkan teman-teman. Tunggu Mbak sebentar ya. Silakan Mbak, diterima ya. Mohon diterima Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, diharapkan mengaktifkan kameranya dan jangan lupa keluarkan senyum manisnya ya, karena kita akan berfoto bersama. Monggo teman-teman, dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, monggo disilahkan mengaktifkan kameranya teman-teman. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dalam acara bedah buku pada sore hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, bahwasanya bedah buku ini ada 4 series dan jangan sampai teman-teman melewati kesempatan bedah buku yang istimewa ini. Dan lebih istimewanya lagi, besok hari Sabtu tanggal 6 November 2021 dengan pemantik kita yaitu Bapak Arif Rahman, SPDI MPDI yang biasa kita kenal dengan Pak Wadek, dengan buku yang bertema Diskursus Multikultural di Indonesia. Baiklah teman-teman, cukup sekian dan marilah kita menutup acara pada sore hari ini dengan melapaskan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur BEM FAI dan pemateri serta teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata dan sikap yang tidak berkenan di hati teman-teman. Beli kain di Taman Duri, jangan lupa membeli sepatu. Saya Natasha Olandari pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Ninda. Terima kasih Mbak Ninda. Bukunya masih ada nggak? Boleh dong BEM beli buat ini di Secret. Boleh. Buat dibaca maksudnya, buat di Secret.
Iya. Keceplosan. Buat panjangan. Aku mau baca.